Kalau kita melihat dari berbagai fenomena yang berkembang saat ini, terutama terkait pembangunan infrastruktur, ini memang sangat rentan akan tindak kejahatan korupsi. Terutama proyek-proyek yang di belakangnya adalah para anggota dewan. Dan sampai hari ini belum ada satupun anggota DPRD di Kabupaten Tangerang ini yang terlibat kasus tindak kejahatan korupsi. Entah apakah memang anggota DPRD-nya yang bersih atau dalam beberapa waktu terakhir ini viral di berbagai platform media sosial yang menyebutkan bahwa Kabupaten Tangerang masuk zona merah korupsi. Daerah berjuluk Kota Seribu Pabrik ini disebut zona merah korupsi. Pernyataan Kabupaten Tangerang masuk zona merah korupsi atau daerah yang rentan terhadap kejahatan korupsi ini bukan tidak berdasar. Menurut survei penilaian integritas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang memiliki beberapa kategori penilaian atau skor, Kabupaten Tangerang ini masuk dalam skor paling kecil paling bontot, sehingga zonanya masuk zona merah rentan terhadap kasus tindak kejahatan korupsi. Dari ramainya berbagai informasi yang berseliweran di media-media sosial terutama ya. Karena kalau di media-media mainstream atau media lokal ini tidak seramai atau serius informasi komentar-komentar yang berada di media sosial. Dari ramainya informasi yang berseliweran di media-media sosial tentang Kabupaten Tangerang yang disebut sebagai zona merah atau daerah yang rentan terhadap kasus korupsi, saya mencoba mencari informasi, menggali informasi melalui jejak digital. Dalam beberapa waktu terakhir ini, kasus yang paling menonjol adalah ketika ada pejabat di Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang kena operasi tangkap tangan. Pejabat kejaksaan ini kena OTT karena diduga telah memainkan satu kasus yang sedang ditangani. Dan ini menjadi kasus tindak kejahatan korupsi atau dugaan korupsi yang paling menonjol dalam beberapa waktu terakhir ini. Lalu saya juga menemukan informasi tentang beberapa kasus korupsi di lingkup pemerintahan Kabupaten Tangerang, yang diantaranya adalah penyalahgunaan dana desa. Selain itu juga ada kasus korupsi di Dinas Perikanan. Namun para pelaku dan para tersangka yang saat ini sedang menjalani hukuman itu ya tidak memiliki jabatan yang wah di instansi tersebut. Mereka hanya sekelas operator dan kasih atau kepala seksi. Beberapa waktu yang lalu, isu tentang kasus dugaan korupsi ini juga sempat bergulir ramai menjadi perbincangan banyak orang, yaitu kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Rumah Sakit Umum Tiga Raksa. Kasus yang pada saat itu begitu ramai, riuh, dan menjadi perbincangan banyak orang, dan hampir semua media-media mainstream nasional memberitakan ini. Pada akhirnya juga tenggelam. Tidak ada satupun atau belum ada satupun tersangka dalam kasus yang beritanya sangat luar biasa tersebut. Kasus dugaan korupsi pengadaan lahan RSUD Tiga Raksa ini ditangani oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Tangerang. Dan kalau kita lihat dari berbagai kasus yang muncul, yang ada direkam jejak digital, baru kasus OTT pejabat kejaksaan yang paling terlihat menonjol.
Karena kasus yang lain ini hanya melibatkan sekelas operator, kasih, atau kepala seksi. Ketika muncul narasi dan rame di media-media sosial yang menyebutkan bahwa Kabupaten Tangerang ini rentan terhadap kasus korupsi dan masuk zona merah, saya menjadi sangat penasaran. Isu-isu tentang korupsi, anggaran pokir, yang ini sudah menjadi rahasia umum juga tidak pernah terungkap. Yang kalau kita lihat dari berbagai pembangunan yang ada di wilayah Kabupaten Tangerang, mulai dari drainase di komplek-komplek perumahan, betonisasi jalan, pengaspalan jalan, dan infrastruktur yang di belakangnya adalah para anggota dewan ini, juga tidak ada satupun yang terbukti terlibat kasus korupsi. Meskipun rumor yang beredar, dugaan. Dan berita terbaru terkait penggunaan anggaran APBD Kabupaten Tangerang yang sedang ramai diperbincangkan dan menjadi sorotan adalah proyek pembangunan gerbang selamat datang di lingkup pemerintahan Kabupaten Tangerang. Proyek pembangunan ini menelan anggaran 2,4 miliar. Yang kalau kita melihat dari berbagai opini yang beredar, anggaran 2,4 miliar untuk proyek Gapura Selamat Datang ini dinilai sangat besar. Gerbang Gapura ini dibuat sama Pemkab Tangerang dengan anggaran senilai 2,4 miliar. Kok bisa ya anggarannya sama kayak harga rumah di pinggiran BSD? Jujur gue nggak tahu kenapa anggarannya bisa segede ini. Ya mungkin aja bahan-bahan bangunannya ini diimpor dari luar negeri kali ya. Ini merupakan proyek dari Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kabupaten Tangerang. Nilai anggarannya sebesar 2,4 miliar rupiah. Dan ini menggunakan APBD Kabupaten Tangerang di tahun 2025. Proyek gerbang ini berada di kawasan Puspemkab Tangerang, tepatnya di Tiga Raksa. Sebenarnya gue nggak masalah ya kalau tujuan proyek ini buat menambah nilai estetika dari daerahnya. Cuma yang gua nggak habis pikir adalah anggarannya kenapa bisa sebesar itu. Buat kebanyakan orang, ini tuh bukan soal urgensi, tapi gengsi. Nih ya, duit sebanyak itu kalau digunain buat benerin lampu jalan yang rusak, itu bisa bikin Kabupaten Tangerang jadi terang benderang kalau malam. Belum lagi sampai sekarang masih banyak jalan di Kabupaten Tangerang yang rusaknya nauzubillah. Dan fun fact-nya, entah kenapa tahun ini Kabupaten Tangerang lagi jor-joran banget soal penyerapan anggaran 2025. Tapi banyak proyeknya yang nggak masuk akal. Selain gerbang Gapura 2,4 miliar ini, ada juga proyek Taman Titik Nol Kabupaten Tangerang yang punya nilai anggaran 2 miliar. Dan ada satu yang paling gak masuk akal. Proyek tempat pembuangan sampah di Kecamatan Sindang Jaya yang cuma seluas ini, anggarannya sampai 96 juta rupiah. Kira-kira menurut lo, semua proyek-proyek ini tuh normal gak sih biayanya? Terkait survei dari SPI yang menyebutkan bahwa Kabupaten Tangerang ini rentan terhadap kasus tindak kejahatan korupsi atau masuk zona merah korupsi, kita berharap bisa menjadi kontrol bagi para pejabat baik di lingkup pemerintahan maupun di DPRD. Karena kalau kita melihat dari berbagai fenomena yang berkembang saat ini, terutama terkait pembangunan infrastruktur, ini memang sangat rentan akan tindak kejahatan korupsi. Terutama proyek-proyek yang di belakangnya adalah para anggota dewan. Dan sampai hari ini belum ada satupun anggota DPRD di Kabupaten Tangerang ini yang terlibat kasus tindak kejahatan korupsi. Entah apakah memang anggota DPRD-nya yang bersih atau